Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembelajaran yang namanya siklus hidup. Kemarin kan udah loh siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia kan mulai dari janin, habis janin turun ke bayi, habis bayi ke bisa anak ke dewasa, habis dewasa ke orang tua. Ini namanya siklus hidup adalah putaran hidup, mulai dari janin, bayi, anak, dewasa, orang tua, gitu terus. Begitu juga dengan yang namanya kupu-kupu, begitu juga dengan namanya biji-bijian. Itu namanya siklus hidup. Siklus hidup ya, kita akan melihat video tentang siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu melewati sejarah tumbuhan yang mengenal metamorfosis atau perubahan bentuk lengkap. Metamorfosis kupu-kupu dianggap sempurna karena bentuk fisiknya saat keluar dari telur sangat berbeda dengan bentuk fisik saat dewasa. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang bersarang di atas permukaan daun pada tanaman. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi tulang selama kurang lebih 1 minggu. Siapa yang nggak tahu ulat? Nggak ada yang angkat tangan. Berarti tahu ulat semano berarti? Bentuknya gimana? Panjang, terus berbulu, terus kecil, terus hidungnya besar. Oh, badannya besar. Terus satu lagi, punya kaki enggak? Punya. Nah, dari ciri-ciri ulat termasuk ciri-ciri ulat ada 5. Terus Setelah telur kupu-kupu menetas, muncul larva atau benda-benda. nah, kan ulat punya kaki toh. Punya kaki, punya kaki ulatnya. Larva pada kupu-kupu disebut ulat. Ulat sangat suka makan tumbuhan. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat tersebut akan berhenti makan. Kemudian perlahan akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air tubuh ulat. Pada saat itulah ulat berubah bentuk menjadi kepompong.
pada tahun ini turut mengalami perubahan pola makan baru pada tubuhnya. Setelah masa perubahan yang selesai, dari kelompok anak kupu-kupu yang sangat muda. Siapa yang tahu kupu-kupu? Oh, beritahu semua. Beritahu ciri-cirinya kupu-kupu dong berarti. Ya. Ciri-ciri kupu-kupu kelompok 1. Ada sayapnya. Kelompok 2. Belakang. Makan daun. Betul. Kelompok 3. Badan kecil. Ya kan beragam, ada yang besar, ada yang kecil. Warna-warni. Allah SWT menciptakan hewan kan warna-warni, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Sayapnya kupu-kupu kan indah. Terus Setelah tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang indah, kupu-kupu mencari makan. Pada umumnya, di mana tanaman dan bunga akan dijumpai kupu-kupu karena kupu-kupu mengonsumsi nektar dari bunga dan juga minum air dari lahan basah. Kemudian, kupu-kupu akan kembali bertelur. Telur akan menetas dan metamorfosis akan terulang lagi. Peristiwa ini disebut dari hidup kupu-kupu atau siklus hidup kupu-kupu. mengamati yang namanya siklus hidup dari biji jagung sampai ke jagung lagi sampai ke tumbuhan yang besar. Itu juga mengamati siklus hidup kupu-kupu dari yang ulat bertelur sampai ke kupu-kupu lagi. Kita akan mempelajari tentang apa yang dinamakan siklus hidup. Siklus hidup hewan, siklus kan ada siklus hidup hewan, manusia dan tumbuhan. Siklus adalah putaran. Oleh karena itu siklus makhluk hidup digambarkan sebuah lingkaran. Makanya kenapa akan digambarkan oleh sebuah lingkaran. Siklus hidup digambarkan oleh sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran perkembangan makhluk hidup dari lahir, dari janin, contohnya seperti misal dari janin, bayi, anak, dewasa, dan orang tua. Menatasi kemudian tumbuh besar hingga berkembang biak menghasilkan keturunan. Kan contohnya seperti janin, janin kan turun ke bayi, bayi jadi anak-anak, anak-anak menjadi dewasa, dewasa menjadi orang tua. Kan berputar terus kembali ke janin lagi. Kelas 3. Mengapa siklus hidup itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan? Contohnya di dunia kalau kehidupan tidak ada siklus hidup, pasti akan menjadi punah. Contohnya seperti tumbuhan, hewan kupu-kupu. Hewan kupu-kupu habis menjadi kupu-kupu, dia nggak bertelur lagi, dia akan menjadi punah. Tidak ada yang namanya di dunia ini kupu-kupu. Makanya harus ada siklus hidup dan berkembang terus. Apakah siklus makhluk hidup itu sama? Tidak, itu berbeda-beda. Jenis-jenis siklus hidup hewan. Kita akan mempelajari jenis-jenis siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah rangkaian perubahan yang dialami oleh hewan sejak lahir. Siklus hidup hewan adalah rangkaian perubahan yang dialami oleh hewan sejak lahir atau menetas hingga dewasa dan akhirnya mati. Setiap hewan memiliki siklus hidup yang unik dan berbeda-beda. Kalian berarti betul semua, tepuk tangan. Siklus hidup tanpa metamorfosis.
Yang kedua, sapi. Sapi sejak lahir dia udah tahu atau udah mirip dengan induknya. Sampai dia besar pun ya mirip dengan Ibunya. betul. Ini apa namanya yang saya tunjuk? Kuda. Ini apa namanya? Singa. Ini yang bawah ini apa namanya? Tikus. Tikus. Tikus mempunyai telinga enggak? Punya. Nah, ini apa namanya? Paling kalian nggak tahu. Ini apa namanya? Pai makanannya apa? Siklus hewan bertelur. Kalian tahu burung prit nggak? Buaya melahirkan atau bertelur? Yang kedua, siklus hidup dengan metamorfosis. Siklus hidup dengan metamorfosis. Hewan yang mengalami siklus hidup ini mengalami perubahan bentuk dari anak-anak hingga dewasa. Hewan yang mengalami siklus hidup ini mengalami perubahan bentuk dari anak-anak hingga dewasa. A. Metamorfosis sempurna. Contohnya fase telur, larva, pupa, dewasa. Hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Contohnya seperti kupu-kupu. Tadi kalian kan sudah tahu video kupu-kupu. Sudah toh? Mulai dari bertelur, ulat, kepompong, terus kupu-kupu. Itu dinamakan hidup metamorfosis sempurna. Kan? B. Metamorfosis tidak sempurna. Tadi kan di atas metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Telur nimpa dewasa. Proses perubahan bentuk yang dialami oleh beberapa jenis hewan dari tahap telur hingga dewasa, namun tanpa melalui tahap pupa atau kepompong. Metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada pupa atau kepompong. Metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada pupa dan kepompong. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna cenderung memiliki bentuk yang mirip dengan induknya sejak awal. Contohnya seperti hewan yang kayak gini. Namanya kecoa. Itu namanya hewan yang metamorfosis yang tidak sempurna. Mulai dari telur, menetas, hingga dewasa dia sama seperti induknya. Mulai dari telur, menetas hingga dewasa dia sama seperti induknya. Telur, menetas, habis itu yang kedua dia kecil, yang ketiga dia tuh sama dengan induknya. Terus gitu, namanya metamorfosis tidak sempurna. Ya paham? Tabel perbedaan metamorfosis. Contohnya seperti hewan kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, semut. Metamorfosis sempurna. Perubahan bentuk yaitu metamorfosis sempurna. Sangat berbeda antara bentuk larva dan bentuk dewasa. Metamorfosis sempurna tidak selalu
menelur itu menjadi sangat banyak. Ya. Yang kedua, siapa yang gatal kecebong? Tahu. Jadi kecebong dia menjadi kata muda, yaitu kata atau kode muda. Kata muda itu dia masih mempunyai yang namanya ekor kecil, itu namanya kata muda. Habis ekornya hilang, dia menjadi kata dewasa. Ekornya hilang, dia menjadi kata dewasa. Habis jadi kata dewasa, dia bertelur lagi. Itulah namanya siklus hewan kata. Rangkuman. Hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan dan bertelur. Dua, jumlah anak dari masing-masing hewan beragam. Tergantung dari jenisnya, ada yang hanya satu, ada juga yang sampai ratusan. Yang ketiga, lama waktu yang diperlukan untuk setiap tahap perubahan dan perkembangannya sudah berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa minggu. Yang keempat, siklus hidup hewan bertelur dimulai dari telur anak-anak lalu tumbuh sampai masuk tahap dewasa. Siklus hidup tumbuhan itu namanya siklus hidup tumbuhan dari biji atau benih. Itu siklus hidup tumbuhan dari biji atau benih ditanam menjadi tumbuh akar dan tunas. Maka dia menjadi besar lagi, yaitu tumbuh muda. Tumbuh muda berbunga, tomatnya berbunga, habis berbunga tomatnya dewasa. Itulah namanya siklus hidup pertumbuhan. Semua tumbuhan berawal dari biji. Biji adalah seperti rumah kecil bagi tumbuhan baru. Berkecambahan sangat biji mendapatkan air, udara, dan sinar matahari yang cukup, dia akan mulai berkecambah. Tumbuh muda. Setelah berkecambah, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuh dewasa. Tumbuhan dewasa memiliki akar, batang, daun, dan bunga, buah, dan biji. Berbunga. Tumbuhan dewasa akan berbunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang cantik dan berbau harum. Bunga memiliki bagian-bagian yang penting untuk menghasilkan biji. Berbuah. Setelah bunga dibuahi, bunga akan berubah menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji-bijian. Itu adalah siklus hidup biji-bijian. Hikmah di dalam semua pelajaran yang kita ambil. Hikmah yaitu siklus hidup makhluk hidup adalah salah satu bukti keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami hikmah di balik siklus hidup, kita dapat hidup lebih bermakna dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Di sini ada garis dikasih nama kalian. Oke. Kelas. Oke. Ini. Tulis ini kelompok satu. Nama. Ini kelompok dua. Ini ya, dari nama kalian. Tulis. Kelompok satu. Masuk. Hidup tumbuhan mangga atau biji mangga. Dua, tumbuh akar. Tiga, akar dan tunas. Tiga, pohon asin. Empat, pohon mangga. Lima, bunga. Terus
Ya. Terus apa lagi? Ada. Satu biji, dua mulai turun, tiga sudah turun, empat kedua. Ayo Nadia kamu. 5. Ya. Nah. Tes gimana paham? Alhamdulillah. Gimana kita tingkatkan lagi yang namanya belajar kita. Gimana pembelajaran dari ini? Gimana pembelajaran dari ini? Dan apa yang kamu tahu? Hidup manusia terus